Halo saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Iwan Kurniawan di sini masih membahas mengenai buku Profit Maker Arlie Kurnia. Video kali ini akan membahas mengenai bagi Anda yang tidak punya modal bisa memilih bisnis dengan margin yang beruntung besar. Bagi yang belum paham apa itu margin, saya jelaskan singkat secara dulu ya. Kalau Anda membeli barang 10.000 lalu Anda jual dengan harga 13.000, maka margin Anda adalah 3.000. Selisih harga beli dan harga jual gampangnya seperti itu. Ternyata berpengaruh sekali margin dan keuntungan modal Anda. Kalau margin 10%, harga beli barang 10.000, maka jual 11.000, kemudian ada permintaan 100 produk dalam waktu yang bersamaan, maka Anda memerlukan modal 10.000 kali 100, yaitu senilai 1 juta. Begitu ada 1.000 permintaan sehari, maka Anda harus memerlukan modal sebesar 10 juta per hari. Akan jadi masalah lagi kalau pembayaran secara tempo 7 hari. Berarti modal yang Anda sediakan paling tidak 7 kali 10 juta, yaitu sekitar 70 juta rupiah. Nah, bisnis dengan margin tipis seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bermodalkan besar. Siapa mereka? Sebagian besar sih orang-orang yang sudah matang bisnisnya. Saya dan istri pun jualan emas batangan dengan margin yang sangat tipis. Bukan berarti bisnis margin tipis nggak bagus, tetapi memang perlu modal yang semakin besar jika pembeli semakin banyak. Nah, untuk kita yang masih merintis bisnis, hindari bisnis yang bermargin tipis. Kalau kita laris, Anda akan terjebak kebutuhan modal. Biasanya nggak pinjam modal bank, kemudian Anda akan mencari investor. Dua-duanya nggak salah, tapi dua-duanya tidak saya sarankan. Saya lebih menyarankan ganti bisnis yang bermarginnya tebal. Seperti apa bisnis yang dengan margin tebal? Yaitu di atas 100%. Jadi jika Anda membeli 10.000, kemudian Anda akan menjual 20.000. Memperbesar margin itu ada tekniknya juga. Tidak serta-merta Anda beli sesuatu lalu langsung dijual. Kalau Anda beli singkong sekilo 7.500, kemudian Anda cuman pindahkan dari petani ke pasar, paling Anda dapat untung 500 sampai 1.000 per kilogramnya. Tetapi beda kalau Anda buat keripik singkong, sekilo harganya 35.000, yang paling murah. Kalau merek Anda dipercaya, 35.000 itu seharga 500 gram per 35.000-nya. Dari 7.500 menjadi 35.000 itu lebih baik. Dan itu lebih dari 100% marginnya. Bagi Anda yang minim modal, pastikan Anda memulai dengan hal semacam ini. Tidak hanya menjual apa adanya, tetapi olah sesuatu menjadi lebih baik dan lebih bernilai untuk memperbesar margin Anda. Keripik singkong yang enggak dikasih merek dan yang dikasih merek akan beda harganya. Apalagi kalau Anda sudah memulai dapat uang dari keuntungan tersebut, kemudian digulungkan dan gunakan Instagram publik di kota Anda, misal kuliner atau apapun, biasanya biaya promosinya akan murah. Saya mempromosikan jasa vakum tungau di Instagram berbayar 100.000 untuk satu postingan, menghasilkan omset lebih dari 1 juta. Nah, singkong Anda jual juga bisa dikirim ke influencer untuk endorse. Hal ini memperkuat brand Anda. Semakin brand kuat, maka nilainya akan semakin mahal. Tapi semua dimulai dari hal yang kecil dulu. Apalagi zaman sekarang, saya tahu ada pengusaha ayam ungkep yang sehari kirim 15.000 potong ayam. Padahal enggak punya resto. Ini melebihi omset KFC di kota Solo tentunya. Jualannya hanya online. Jika kita dikit-dikit utang, minta pinjaman modal, itu artinya kita kurang kreatif untuk menambah nilai. Dan ingat, dapat pinjaman modal pun belum tentu usaha kita berkembang, karena kreativitas gak ada hubungannya dengan modal. Ada yang komen di post saya yang sebelumnya, yaitu tidak bisa dipungkiri kalau kita buka minimarket atau bersaing dengan minimarket yang udah besar dan modalnya besar, lebih leluasa bikin promo dan lain-lain. Jawaban saya adalah, yang suruh Anda buka minimarket siapa? Kalau kita modal terbatas, ya bergeraklah secara kreatif sesuai dengan modal Anda.
Jangan kita seperti pungguk merindukan bulan, menghabiskan waktu hanya untuk berpikir seandainya, dan seandainya. Kapan untungnya? Produk rata-rata sama dengan yang lainnya akan sulit untuk diingat oleh konsumen. Tentu itu akan membosankan. Mungkin itu yang Anda pikirkan kalau melihat barang Anda, bisnis Anda, atau apapun yang mirip-mirip. Nggak ada keunggulan apapun dari kompetitor. Melihat komentar-komentar yang ada di Facebook saya sebelumnya, kalau fried chicken gimana mas? Kalau minimarket gimana mas? Kalau daster kelebihannya apa mas? Ya, saya tahu, mungkin memang Anda menjual barang yang mirip-mirip dengan yang lain. Bahkan sama, seperti minimarket menjual barang yang dijual di minimarket lain, di warung dan di mall mungkin. Nah, saya akan bagikan dasar tentang branding dulu, ala Arlie Kurnia. Mungkin Anda pernah mendengar segmentation, positioning, atau differentiation. Mumet lah. Saya akan coba menjelaskan secara gampang. Kemudian saya juga tahu, mungkin Anda belajar dari tulisan saya dalam kondisi yang masih mumet, mikir angsuran. Mungkin. Jadi, mudah-mudahan tulisan saya tidak akan menambah beban pikiran Anda. Jadi seperti ini. Sebenarnya kita bisa pilih mau branding apa saja, karena menurut saya ada 3 hal yang bisa Anda persiapkan strategi brandingnya. Yang pertama adalah penjualnya, yaitu personal branding. Kemudian yang kedua adalah tokonya, yaitu company branding. Dan yang ketiga adalah produknya, yaitu produk branding. Jadi kita mesti memilih dulu salah satu yang bisa kita persiapkan. Di awal saya mempersiapkan personal branding. Saya tulis blog, artikel di Facebook, dan semakin banyak orang yang mengenal saya. Para caleg atau capres juga menggunakan strategi personal branding yang diiklankan orangnya. Entah kenapa, seorang artis yang punya merek kue kekinian kemudian diserbu oleh banyak konsumen. Bukan karena rasa kuenya, tapi karena siapa yang punya. Para profesional seperti dokter spesialis, pengacara, chef, dan profesi-profesi lain memerlukan strategi ini. Ya, mempromosikan dirinya dengan berbagai cara. Kalau saya jualan sesuatu yang sama dengan orang lain hari ini, maka saya nggak akan khawatir, karena semakin dikenal oleh orang banyak, maka saya akan semakin dipercaya. Ada juga seorang bidan yang cukup populer di YouTube karena sering-sering sharing masalah seputar persiapan melahirkan. Kelas yoganya laris manis. Lah, kalau saya jualan gimana mas? Ada seorang penjual bakso, namanya adalah Pak Ambret. Saya percaya itu hanya sebuah julukan, bukan nama aslinya. Orangnya ramah dan senang bercanda. Orang di sekitarnya sangat mengenal, dan kalau makan di sana seperti banyak banget orang yang menyapanya. Ya, saya mengenal bakso tersebut karena yang jual ramah, gokil, dan menyenangkan. Pernahkah Anda terkesan dengan penjual yang ramah dan menyenangkan? Nah, itu adalah contoh dari personal branding. Sadar nggak sadar, dia telah mempromosikan dirinya. The greatest salesman in the world, yaitu salesman terhebat di dunia, bernama Joe Girard, penjual mobil Chevrolet dengan rekor 12 penjualan per hari kali 12 tahun berturut-turut. Prestasi jualannya nggak ada yang ngalahin sampai hari ini, dan itu dia lakukan secara one on one, yaitu dengan cara dilayani satu persatu. Mengapa sampai seperti ini? Joe Girard bahkan punya catatan ulang tahun customernya dan punya bengkel sendiri. Setiap hari dia mengirim kartu pos kepada orang yang dia catat tanggal ulang tahunnya. Kemudian dia memberikan pelayanan secara gratis untuk orang yang bermasalah mobilnya ketika antre garansi di bengkel resmi. Hasilnya, orang nggak mau beli dari orang lain. Dia membeli dari Joe, sampai kalau mau ketemu beneran antre pakai nomor, seperti antre dokter. Padahal itu adalah seorang sales. Nah, dari cerita di atas, kalau Anda tidak bisa menambahkan apapun di produk Anda atau Anda menjual produk yang sama, maka kelebihan apa yang harus Anda tambah di dalam produk tersebut? Oh ya, kalau saya kasih contoh Joe, mungkin terlalu jauh.
Saya terkesan dengan seorang tukang las yang biasa terima pekerjaan pagar, kanopi, dan lain-lain, yaitu Pak Fadil namanya. Kita tahu pekerjaan besi ya mirip-mirip, hampir sama-sama, dan harga juga enggak terpaut jauh. Mengapa saya terkesan? Ketika terima proyek, Pak Fadil menghitung dengan cermat, kemudian memberikan perhitungan-perhitungan yang akurat. Belanja besi sekian, jasa dia sekian, ya, saya dan istri sudah biasa di proyek bangunan, maka tahu harga per bahan. Beneran, dia nggak markup di angka. Apa bedanya dengan yang lain? Anda bisa memikirkan sendiri. Dia adalah orang yang apa adanya. Kalau ada perubahan harga, bahkan dia fotokan dari toko harga bahan tersebut. Beberapa kali saya kasih pekerjaan, setiap angka yang disodorkan beserta biaya jasanya langsung saya ACC. Nggak nawar, langsung yes. Bukan karena banyak uang, tetapi karena saya percaya kepada dia. Sikapnya benar-benar membuat kami selalu pakai jasanya dan menolak kalau ada penawaran dari orang lain. Cara melayaninya itu tulus banget. Bagian yang kami nggak cocok langsung diubah tanpa banyak bicara. Kita bandingkan dengan yang lain, banyak penyedia jasa yang sama, tapi kami seolah terikat oleh Pak Fadil, bukan karena beliau pintar bicara atau memaksakan sesuatu, tapi karena sikap tulus dan perhitungannya yang tepat. Mungkin cukup penjelasannya saya tentang personal branding, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, dan saya doakan semoga Allah memberikan Anda sekeluarga hidup yang sehat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlipat, dan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.